Pemirsa, uang bisa membuat orang gelap mata. Uang bisa menyebabkan hubungan antar keluarga, teman, ataupun rekan bisnis menjadi renggang. Bahkan berakhir tragis hingga membunuh. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria tewas setelah cekcok dengan pekerja bangunan yang menolak mengembalikan uang upah borongan perbaikan rumah. Sementara di Sijunjung, Sumatera Barat, sopir dan kernet yang menolak ganti rugi tega membunuh korbannya, pedagang jagung. 45 menit ke depan, saya Mirva Suri menemani sore Anda dalam Realita. Polisi menggerebek rumah pelaku pembunuhan seorang pria Parubaya di seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku membunuh korban karena kesal diminta mengembalikan uang upah borongan perbaikan rumah. Polisi gerebek rumah JK, pelaku pembunuhan pria Parubaya yang jasadnya ditemukan di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun polisi tidak menemukan JK dalam rumah. JK kabur sebelum polisi menggerebek rumahnya. JK merupakan pekerja bangunan yang telah diberikan uang sebagai upah borongan untuk perbaikan rumah Ibrahim. Namun JK tak kunjung datang, sehingga korban meminta uangnya dikembalikan. Ironinya, JK menolak kembalikan uang dan tega menghabisi nyawa korban. Warga Jalan DI Panjaitan, Lorong Gaya Baru, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, dikejutkan dengan adanya mayat pria Parubaya di samping rumahnya. Jasad dengan luka di tubuhnya diketahui bernama Ibrahim, 65 tahun. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelum ditemukan tewas, korban terlibat keributan dengan JK masalah uang. Keributan memuncak setelah korban meminta uang kepada JK yang merupakan pekerja bangunan. Korban telah memberi uang ke JK sebagai upah borongan untuk perbaikan rumah. Tak sesuai perjanjian, korban meminta uang kembali lantaran JK tak pernah mulai bekerja. JK yang menolak mengembalikan uang cekcok mulut dengan korban hingga Ibrahim tewas di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban menagih uang kepada pelaku. Pelaku ini kebetulan tukang yang mengerjakan perbaikan di rumah korban. Karena tukang tidak bisa mengembalikan uang, terjadi keributan, akhirnya terjadilah kejadian ini. Jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Dan pelaku masih diburu polisi. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan tewasnya seorang pria Parubaya di Seberang Ulu 2, Sumatera Selatan, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Seberang Ulu 2, Kompol Roy Tambunan. Ya, selamat sore Bapak Roy. Selamat sore Mbak Mirva. Ya Bapak Roy, bagaimana perkembangan kasus ini? Untuk kasus yang terjadi kemarin, itu dugaan pembunuhan berencana. Ini sedang kita kejar pelakunya sampai hari ini. Untuk datanya sudah kami kantongi. Ya, apakah pelaku saat ini sudah ditangkap, Pak? Saat ini pelaku masih dalam proses pengejaran. Itu, Mbak. Bagaimana tindak lanjut dari perburuan pelaku ini? Ya, kami mulai dari kemarin sampai dengan hari ini sedang mengumpulkan sebuah informasi yang membantu dalam proses penyelidikan kasus ini untuk menemukan tersangkanya. Lalu kalau kita lihat apa sebenarnya Pak pemicu pertengkaran antara korban dan pelaku ini? Apakah memang murni masalah uang? Ya, baik. Jadi kejadian kemarin berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasannya kejadian itu bermula dari cekcok mulut
akibat permasalahan hutang piutang, di mana pelaku ini adalah tukang yang mengerjakan renovasi rumah korban dan sudah 3 kali mengerjakan tanggal 11, tanggal 13, dan tanggal 16. Dan pada hari Senin kemarin, tanggal 18, korban mendatangi tersangka untuk meminta mengerjakan sisa pekerjaannya. Apabila tidak mau mengerjakan, maka minta dikembalikan uang pinjaman yang sudah diberikan korban. Akan tetapi pelaku menolak mengembalikan uang itu, terjadi cekcok mulut, dan terjadilah kejadian penganiayaan ataupun pembunuhan berencana kemarin. Ya, lalu berapa jumlah uang yang diberikan korban kepada pekerja bangunan ini? Jadi uang yang dipinjamkan dari korban kepada tersangka itu ada 3 kali. Tanggal 11 itu diberikan 200.000, tanggal 13 200.000, dan tanggal 16 hari Sabtu itu 100.000. Jadi total 500.000, Mbak. Ya, Pak Roy, apakah jasad korban sudah selesai diotopsi dan jika sudah, bagaimana hasilnya? Jadi kemarin jasad korban melalui tim identifikasi dari Polrestabes Palembang langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dilakukan visum karena keluarga menolak untuk dilakukannya otopsi. Jadi dari hasil visum kemarin itu ditemukan luka tusuk benda tajam itu 13 lubang. Ya, baik, terima kasih Bapak Roy Tambunan atas informasi yang diberikan. Kami berharap agar kasus ini segera selesai.